Madate TV. Terima kasih karena masih setia bersama Madate TV, channel kesayangan kita semua. Uraian kita kali ini masih kelanjutan dari konten sebelumnya terkait gambaran umum bentang alam dan perilaku masyarakat di Kerajaan Balanipa Mandar yang termaktub dalam catatan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1912. Tentu saja, catatan bersejarah ini penting untuk dipaparkan dalam upaya memahami sejarah, karakteristik, dan fakta unik manusia Mandar, khususnya Kerajaan Balanipa melalui kacamata pemerintah Belanda pada masa itu. Kemudian terdapat beberapa upacara adat dan tata cara ritual yang pernah berlaku di Mandar yang oleh pemerintah kolonial Belanda melalui catatan ini digambarkan secara umum dengan uraian sebagai berikut. Upacara kelahiran. Dalam hal prosesi adat, apabila usia janin dalam kandungan telah berusia 7 bulan, maka akan dilaksanakan upacara atau hajatan yang akan terus berlanjut sampai pada hari kelahiran sebagai puncak acara. Akan tetapi, bila dalam perjalanan usia kandungan hingga persalinan muncul malapetaka, maka orang-orang menyalakan api besar di depan pintu untuk merintangi arwah memasuki rumah. Sedangkan di dalam rumah, semua orang duduk mengunyah kunyit dan meludahkannya kemana-mana dengan maksud mengusir roh jahat yang berada di dalam rumah untuk pergi. Adapun di bawah rumah, tempat seorang ibu yang akan melahirkan, seorang pria akan ditugasi berdiri dengan sebuah piring besar di atas kepalanya sebagai tempat menampung darah yang dikeluarkan oleh si ibu. Di saat bersamaan, seekor kerbau ditambatkan di bawah rumah dengan menggunakan sehelai sarung. Kegembiraan dan rasa syukur atas kelahiran tersebut ditandai dengan serentetan tembakan-tembakan kecil ke udara. Apabila seorang anak lelaki dilahirkan, orang-orang akan menyertakan dengan memukul beduk dan gendering. Sedangkan untuk bayi perempuan akan ditabuhkan gendang. Selanjutnya ari-ari si bayi ditempatkan dalam tempurung kelapa. Nanti setelah 3 atau 5 hari kemudian, barulah ari-ari tersebut dikuburkan disertai pesta besar, dibarengi dengan melepaskan tembakan kegembiraan 40 kali. Bila ternyata sang ibu tidak mempunyai air susu, seorang ibu susu dibawa dengan megah ke rumah sang bayi yang baru dilahirkan. Dukun beranak akan menari di depan rumah hingga ke depan si bayi. Saat si bayi telah berusia 40 hari, maka dilakukan lagi suatu upacara berupa permohonan berkah dari langit bagi sang bayi dengan cara membawa persembahan ke laut. Pada anak laki-laki, upacara hitanan dan asah gigi dilakukan dengan menyertakan beberapa anak secara bersama-sama.
Sedangkan untuk anak perempuan, prosesinya berlangsung tanpa upacara. Bila anak cucu raja yang sudah cukup umur hendak disunat, kaum Hadat akan diundang untuk berkumpul dan para kaum Hadat turut pula memanggil para kepala kampung. Telah menjadi kebiasaan pada upacara adat ini dilakukan dengan membangun bangsal tanpa lantai yang dinamai batayang. Berbagai macam permainan judi dilakukan siang dan malam, kadangkala selama 7 hari. Para dara cantik turut dipanggil untuk menari yang dalam bahasa Mandar dinamai Matudu. Di sela kemeriahan pesta, para budak arayang menjadi pelayan ke sana kemari, membawa payung keemasan dan beberapa payung lain untuk menjemput tamu undangan. Rangkaian upacara ini dilaksanakan 9 hari dan 8 malam tanpa henti. Pada malam pertama, biasanya dilakukan prosesi melatigi. Hari berikutnya, dilakukan pengikiran gigi dan sesudah itu disunat. Pada saat upacara berlangsung, bedil ditembakkan lagi. Saat para wanita-wanita menari, dimainkan pula berbagai macam alat musik. Lalu, daging yang terpotong dari anak yang telah disunat kemudian diarak ke masjid. 3 hari sesudah pesta meriah, si jejaka dimandikan lagi. Dalam hal pertunangan dan pernikahan, seringkali terdapat pasangan yang ditunangkan sejak usia kanak-kanak. Dan pertunangan tersebut akan berlangsung bertahun-tahun. Si laki-laki tidak boleh secara resmi melihat calon istrinya. Sekalipun hal ini kadangkala juga terjadi. Bagi yang bertunangan, menjenguk calon mertua kadang terjadi dan biasanya akan dijawab berupa kunjungan balasan timbal balik. Bagi perkawinan tingkat atas, Hadat diminta mengatur pestanya. Di bawah koordinasi Hadat, dibangun bangsal-bangsal dan arena adu ayam dan berbagai bentuk macam permainan. Upacara meriah dilakukan dengan mengerahkan banyak orang yang diperlukan dalam tugas persiapan maupun saat pesta telah berlangsung. Singkatnya, setiap orang memberikan bantuannya. Pesta ini biasanya berlangsung 7-8 malam. Digemari melakukan pernikahan dalam bulan Safar. Apabila tanggal pernikahan telah dekat, maka berdatanganlah semua sanak keluarga dekat dan jauh untuk berkumpul. Gadis remaja menari atau para patudu akan mengenakan pakaian pesta selama beberapa hari dan dikumpul dalam suatu bangsal besar. Ketika hari perkawinan tiba, dengan penuh kemegahan, calon pengantin pria itu dibawa ke rumah calon pengantin wanita. Disinilah pesta mencapai titik puncaknya. Untuk pertama kalinya, si jejaka secara resmi melihat bakal istrinya. Sesudah itu, diadakan istirahat 2 atau 5 hari. Selanjutnya, masih diadakan 4 upacara, yaitu mandi bersama, makan bersama, memerciki dengan air dari semua orang yang hadir, dan 1 acara persembahan kepada laut. Pengantin muda diikat satu sama lain dengan rotan dalam bentuk angka 8. Mengambil tempat di atas beberapa butir kelapa, dan di antara kelapa-kelapa tersebut diletakkan berbagai macam perabot. Kelapa dan bunga kelapa
dimasukkan sebagai simbol dari kesuburan, sedang kehadiran dari peralatan menunjukkan keharusan bagi pasangan muda untuk bekerja di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sesudah mandi, dilanjutkan dengan apa yang dinamai milatigi. Memercikan air dari masing-masing orang dimaksudkan untuk mengusir roh. Akhirnya, si istri pergi ke rumah suaminya dan di sana diadakan lagi pesta dan pertukaran hadiah. Kesemuanya ditutup dengan suatu upacara membawa sesembahan ke laut. Dalam tradisi perkawinan di Mandar, ada bentuk perkawinan yang dinamai kawis soro. Maksudnya, perkawinan segera mendapat persetujuan, dan lama sesudah itu barulah diadakan pesta. Adapun mas kawin pada masing-masing pernikahan sangat berbeda-beda atau beragam. Upacara kematian. Apabila seorang berkedudukan tinggi yang wafat, biasanya akan dibunyikan meriam sebagai tanda pemberitahuan kepada penduduk. Mayat pada hari yang sama dimasukkan ke dalam peti dan 5, 7, atau 9 hari ditahan di atas tanah atau di alung. Kemudian terdapat 3 usungan pada hari pemakaman. 1 usungan diperuntukkan untuk mayat dan 2 usungan diisi dengan bunga dan air. Setelah itu, upacara baca doa dilakukan lagi pada hari ketiga, 7, 10, 20, dan begitu selanjutnya, tiap-tiap ke 10 hari sampai hari ke-100. Setiap hari sampai hari ke-100 akan dibawa bunga ke kuburan. Sesudah itu, kuburan dipasangi batu dan semua guru yang mengetahui tentang agama akan dihadirkan. Para orang-orang mukmin membaca ayat Al-Quran di sekitaran makam.